Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Lailatul Busana. Di video kali ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu bab 16, yang mana kita akan belajar mengenai routing topologi. Nah, pada routing topologi itu ada beberapa materi yang akan kita pelajari ya teman-teman, di antaranya sebagai berikut. Teman-teman, ini adalah materi yang akan kita pelajari pada bab ini, yang mana yang pertama kita akan belajar mengenai konfigurasi routing, kemudian dilanjutkan kita akan belajar share internet connection, kemudian konfigurasi NAT, kemudian konfigurasi NAT permanen, yang mana pada konfigurasi NAT permanen itu di sini dibagi menjadi dua part ya teman-teman. Kemudian kita akan belajar mengenai fixed IP address Debian router server, dan yang terakhir kita akan konfigurasi resolver. Oke, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yang mana kita akan belajar mengenai konfigurasi routing. Jadi pada defaultnya itu klien Ubuntu ini tidak bisa berkomunikasi atau terhubung ke host OS ataupun internal network, dan juga sebaliknya. Itu dikarenakan kita belum mengaktifkan konfigurasi routing. Nah, maka dari itu pada materi yang pertama ini kita akan mengaktifkan konfigurasi routingnya agar nantinya semua VM atau server yang kita miliki itu bisa saling terhubung atau berkomunikasi. Server Ubuntu kita akan coba ping IP dari klien Ubuntu-nya. Nah, sebelum itu kita coba cek IP dari klien Ubuntu-nya terlebih dahulu ya teman-teman dengan IP A. Nah, bisa dilihat di sini IP-nya yaitu 172.16.1.2 ya teman-teman. Ini adalah IP dari klien Ubuntu-nya. Nah, di sini kita coba ping di server Ubuntu-nya. Kita coba ping IP dari klien Ubuntu-nya ya teman-teman. Di sini kita masukkan IP-nya ping 172.16.1.2. Nah, bisa diperhatikan di sini tidak bisa ya teman-teman. Itu karena kita belum mengaktifkan yang namanya konfigurasi routing ya teman-teman. Karena itu kita aktifkan konfigurasinya ke router Debian ya. Kemudian di sini kita masuk ke root dengan zoom-in dan kita masukkan password rootnya. Kemudian di sini teman-teman bisa memasukkan perintah berikut ini, yaitu nano slash etc slash sysctl dot conf seperti ini. Kemudian di sini teman-teman bisa cari yang ini ya, net.ipv4.ip_forward sama dengan 1. Nah, dan di sini kita hapus pagarnya. Nah, sini mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih pagar dari net.ipv4.ip_forward 1 itu kita hilangkan pagarnya? Itu dikarenakan agar nantinya semua server yang kita miliki itu bisa saling terhubung atau berkomunikasi ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana agar di sini kita bisa mengetahui bahwa routingnya sudah berjalan apa belum? Itu teman-teman bisa mengeceknya menggunakan perintah sebagai berikut ya, yaitu dengan sysctl spasi min p seperti ini, kemudian enter. Nah, bagi dapat net.ipv4.ip_forward itu berarti routing yang kita miliki sudah berjalan ya teman-teman. Sekarang kita akan coba untuk meng-ping antar VM-nya. Kita akan coba ping dari Ubuntu server, ping IP dari Ubuntu desktop-nya ya teman-teman. Kita ping IP Ubuntu desktop-nya kembali, ping 172.16.1.2 enter. Nah, di sini bisa diperhatikan kita sudah berhasil terhubung ya ke Ubuntu desktop-nya. Di sini sudah bisa mengeping IP dari Ubuntu desktop-nya. Nah, kemudian kita coba sebaliknya juga, kita coba ping IP dari Ubuntu server di klien Ubuntu-nya atau Ubuntu desktop-nya teman-teman. Kita coba ping IP dari server Ubuntu-nya itu 10.10.10.3 enter. Nah, berhasil juga ya teman-teman. Jadi antara klien Ubuntu dengan server Ubuntu sudah bisa berkomunikasi. Kita coba juga pada server Debian-nya. Kita coba ping IP dari server. Kita coba ping IP dari klien Ubuntu ya. Di sini kita akan coba ping klien Ubuntu-nya. Oke, di sini sudah bisa juga teman-teman. Server Debian juga
sudah bisa terhubung ke klien Ubuntu. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu share internet connection. Kita akan melakukan share internet connection. Jadi di sini nantinya kita akan membuat si router Debian ini supaya bisa mendapatkan internet ya teman-teman. Nah, mengapa router Debian ini tidak mendapatkan internet? Karena secara default router Debian ini menggunakan adapter host only, yang mana adapter host only adalah adapter host only yang digunakan hanya untuk terhubung ke host OS saja. Nah, di sini pada router Debian itu kita akan coba ping 8.8.8.8 ya teman-teman. Nah, bisa diperhatikan saat kita ping 8.8.8.8 itu tidak bisa ya teman-teman. Itu dikarenakan di sini kita belum memiliki yang namanya internet. Nah, di sini saya akan clear. Nah, bagaimana caranya supaya router Debian ini itu bisa memiliki internet? Itu kita bisa ke control panel terlebih dahulu. Kemudian di sini kita ke network and internet, kemudian network and sharing center. Dan di sini kita ke change adapter setting. Nah, dan di sini kita pilih yang WiFi. Dan di sini kita pilih properties. Dan kita ke sharing ya. Kemudian di sini pada internet connection sharing atau allow the network users to connect, itu teman-teman bisa checklist atau aktifkan ya. Home networking connection itu kita klik. Sini pada select a preferred network connection, di sini kita pilih VirtualBox host only network atau pilih host only yang terhubung ke VirtualBox kita. Kita klik. Nah, kemudian kita klik OK. Di sini yang mana di sebelumnya itu milik saya itu 192.168.56.1 itu nantinya akan diganti menjadi IP ini ya teman-teman, 192.168.137.1. Nah, di sini kita bisa klik yes. Kemudian di sini kita ke VirtualBox host only network, kemudian di sini kita ke details. Nah, bisa diperhatikan di sini IP-nya sudah berubah menjadi 192.168.137.1. Di sini kita close. Di sini kita close saja. Kemudian di sini kita ke router Debian-nya ya teman-teman. Sini kita akan setting IP-nya. Sini teman-teman bisa masuk ke router lebih dahulu ya. Kemudian masukkan perintah nano /etc /network /interface. Ini enter. Nah, di sini kita ke address pada endpost 3-nya. Di sini kita ganti yang 56 ini menjadi, di sini pada 56 ini kita ubah menjadi 137 ya teman-teman. Dan pada gateway-nya juga yang 56 kita ubah menjadi 137. Dan sini kita Ctrl X, Y, kemudian enter. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa merestart dengan perintah system ctl spasi restart networking seperti ini ya teman-teman, kemudian enter. Nah, kemudian di sini kita akan coba cek IP-nya apakah sudah berubah. Nah, bisa diperhatikan di sini IP-nya sudah berubah ya teman-teman menjadi 192.168.137.10, yang mana sebelumnya itu 56 ya. Di sini kita akan coba ping 8.8.8.8 untuk mengecek apakah sudah mendapatkan internet. Nah, bisa diperhatikan di sini sudah berhasil ya teman-teman, berarti kita sudah berhasil terhubung ke internet. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yang mana kita akan belajar mengenai konfigurasi NAT. Oke teman-teman, jadi kita akan melakukan konfigurasinya, di mana nantinya IP private akan diterjemahkan ke IP public. Sendiri itu singkatan dari Network Adapter Translate. Nah, jadi di sini yang dimaksud IP private yaitu IP ini 172.16.1.0 atau titik 1 ya teman-teman. Dan ini IP yang 10.10.10.1. Dan untuk IP publiknya itu yang dimaksud adalah ini ya teman-teman, 192.168.137.0. Mengapa kita menggunakan protokol NAT? Itu supaya nantinya klien Ubuntu, kemudian server 1 Debian dan server 2 Ubuntu itu nantinya bisa memiliki akses internet. Oke, sekarang kita langsung saja ke
router Debian-nya teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa ke router Debian-nya terlebih dahulu ya. Sini saya akan klik terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah masuk root ya teman-teman. Nah, teman-teman yang belum masuk bisa masuk root terlebih dahulu. Dan untuk melakukan konfigurasi NAT, kita itu harus menginstal yang namanya cd-rom terlebih dahulu ya teman-teman. Perintahnya itu seperti ini ya, pt min cd-rom ini, kemudian kita enter. Nah, di sini kita diminta press enter. Nah, sebelum kita press enter itu di sini kita masukkan file ISO-nya terlebih dahulu. Di sini kita ke device dan di sini kita ke optical drive. Nah, kemudian di sini kita pilih file ISO-nya, kita bisa klik file ISO-nya. Sini kita ya. Kemudian di sini kita bisa enter. Nah, di sini dia akan memproses ya teman-teman. Jadi kita tunggu saja. Nah, di sini saya sudah selesai menginstal CD-ROM-nya. Ini kita masukkan perintah apt install IP tablets seperti ini ya teman-teman. Yang kita enter. Kemudian di sini kita bisa ketikkan Y yang kita enter balik. Ini kita tunggu sampai prosesnya selesai ya. Oke, di sini processing triggers. Bisa masukkan kembali perintah berikut yaitu IP tables spasi min t kecil spasi nat spasi min a besar ya teman-teman. Kemudian post routing ini kapital semua post routingnya ya. Kemudian spasi min o kecil. Nah, di sini min o adalah keluar interface-nya dari mana. Nah, di sini dikarenakan kita ingin menerjemahkan IP ini ke router Debian yaitu dengan IP-nya 192.168.1.7.0, maka kita akan menggunakan IP ini sebagai jalan keluar dari interface-nya. Nah, IP ini 192.168.1.7.0 yaitu berada di endpost 3. Oleh karena itu, kita akan menggunakan endpost 3 ya teman-teman. Kemudian min j kecil, kemudian mas squared seperti ini. Di sini kita bisa enter. Oke, kemudian di sini kita bisa coba cek pada server-server yang kita miliki. Dan Debian server di sini kita coba ping 8.8.8.8. Di sini berhasil ya teman-teman. Dan kita coba cek juga pada server Ubuntu-nya, kita coba cek ping 8.8.8.8. Nah, berhasil juga. Kita coba juga pada klien Ubuntu-nya. Di sini kita coba ping 8.8.8.8. Nah, berhasil juga. Hasil berarti kita telah berhasil melakukan share internet connection ya teman-teman. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu konfigurasi NAT permanen. Kita harus melakukan konfigurasi NAT permanen. Nah, ini misalnya itu teman-teman di sini ketika router Debian nyala itu pasti semua server itu bisa terhubung atau mendapatkan internet. Jadi kita coba di server Ubuntu itu kita ping 8.8.8.8. Nah, tentu saja itu bisa terhubung internet ya teman-teman. Tapi apabila si router Debian-nya ini itu kita matikan, kemudian kita hidupkan kembali router Debian-nya, maka kita harus melakukan konfigurasi ulang. Itu kita di sini akan melakukan konfigurasi NAT permanen agar nantinya itu kita tidak melakukan konfigurasi NAT ulang. Di sini buat direktori IP tables-nya terlebih dahulu yaitu dengan mkdir /etc/ip tables/ ini. Nah, kemudian di sini kita masukkan perintah kembali yaitu IP tables min save. Kemudian sini kita arahkan ke direktori yang barusan kita buat yaitu /etc/ip tables. Kemudian slice kembali, kemudian roles ya teman-teman. Kemudian .v4. Kita enter. Kemudian di sini kita akan cek menggunakan
chat spasi /etc /IP tables /plus v4 ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, oke, ini konfigurasinya sudah tersimpan ya teman-teman di direktori /etc/IP tables /. Jadi sekarang apabila kita mematikan router Debian, kemudian kita menyalakannya kembali, itu kita tidak perlu melakukan konfigurasi IP tables ulang. Teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu masih sama konfigurasi NAT permanen, dimana ini bagian atau part yang kedua ya teman-teman. Saja kita ke router Debian-nya. Nah, di sini pada router Debian bisa teman-teman ketikkan perintah nano /etc /apt /sources seperti ini. Kemudian di sini kita hilangkan publet yang ada pada dua baris ini ya teman-teman, supaya perintah ini nantinya bisa aktif kembali. Sini kita hilangkan agarnya ya. Kemudian, nah untuk teman-teman yang belum memiliki perintah ini, itu teman-teman bisa ketikkan secara manual ya, yaitu dengan det http kartolo spy data utama dan seterusnya. Dan di sini bisa Ctrl X ya, enter ya. Kemudian di sini teman-teman bisa ketikkan yaitu apt update. Oke, seperti ini, dan kita enter. Sini kita tunggu sampai prosesnya selesai ya teman-teman. Oke, di sini prosesnya sudah selesai ya. Dan di sini teman-teman bisa masukkan kembali perintah yaitu spasi install IP plus min persistent seperti ini ya teman-teman. Nah, sebelum itu kita telah menyimpan konfigurasi IP tables di dalam direktori IP tables, di mana yang perintahnya yaitu IP tables, kemudian min save, kemudian tanda lebih dari, kemudian /etc/IP tables plus kemudian v4. Nah, dengan menggunakan perintah apt install IP tables min persistent ini, itu digunakan untuk mengaktifkan perintah sebelumnya yang sudah kita lakukan. Sekarang di sini kita bisa enter. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Teman-teman yang mungkin baru menginstal IP tables min persistent ini, itu biasanya nantinya akan dimintakan suatu persetujuan. Nah, di situ teman-teman bisa setuju saja atau lanjut saja, terus tunggu prosesnya sampai selesai teman-teman. Jadi apabila teman-teman telah mematikan router Debian ini, kemudian teman-teman ingin mengaktifkan kembali, maka konfigurasi IP tables-nya tidak akan hilang karena kita sudah mempermanenkan konfigurasinya. Teman-teman, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu fix IP address Debian router server. Fix IP address ini digunakan ketika misalnya teman-teman mematikan router Debian dan server lainnya, maka nanti setelah teman-teman running kembali, itu IP-nya akan hilang. Itu dikarenakan teman-teman belum melakukan fix IP address. Nah, bagaimana caranya? Oke, sekarang kita langsung saja ke router Debian-nya. Oke, di sini pada router Debian bisa teman-teman ketikkan /etc/network/interface seperti ini, kemudian enter. Nah, sebelumnya jika teman-teman ini pada auto ini, yaitu pada auto npos 3 maupun npos 8 maupun npos 9, itu teman-teman pastinya menggunakan allow hotblock. Nah, belum mengubahnya menjadi auto, jadi supaya IP tables-nya menjadi tetap, itu teman-teman harus mengubah allow hotblock-nya itu menjadi auto, agar nantinya IP tables-nya itu menjadi tetap ya teman-teman. Di sini saya sudah mengubah yang menjadi auto, sini saya kontrol saja keluar ya. Apabila teman-teman sudah mengganti allow hotblock-nya itu menjadi auto, itu berarti teman-teman IP-nya itu sudah menjadi permanen. Jadi apabila teman-teman mematikan router atau server yang teman-teman miliki itu, saat teman-teman runningnya kembali, maka IP-nya tidak akan hilang ya teman-teman. Atau tidak perlu melakukan yang namanya if up kembali. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang terakhir di bab ini, yaitu kita akan belajar mengenai konfigurasi resolver. Kita langsung saja ke virtual mesinnya. Nah, di sini, di mana itu sebelumnya itu kita hanya bisa melakukan ping 888 ya teman-teman. Oke, ini kita coba ping 8.8.8.8. Oke,
bisa ya teman-teman, tapi dengan ping 88 ini itu belum menjamin bahwa kita memiliki yang namanya akses internet. Jadi seharusnya itu kita harus coba ping google.com seperti ini. Kita enter. Nah, di sini belum bisa melakukan yang namanya ping google.com ya teman-teman. Oleh karena itu kita harus melakukan yang namanya konfigurasi resolver. Nah, caranya bagaimana untuk melakukan konfigurasi resolver? Itu teman-teman bisa masukkan perintah berikut ini. Itu teman-teman bisa memasukkan perintah itu nano /etc /resolve.conf seperti ini teman-teman, dan kita enter. Nah, di sini kita scroll ke bawah, dan di sini pada name server itu name server 127.0.0.53 itu bisa kita beri pagar, kemudian kita enter. Kemudian di bawahnya di sini teman-teman bisa ketikkan name server kembali, kemudian kita ketikkan 8.8.8.8, kemudian kita enter kembali, kita ketikkan name server kembali, kemudian kita ketikkan 8.8.8.4.4 ya teman, seperti ini, dan kita Ctrl X, Y, enter. Nah, kemudian kita coba ping google.com kembali. Nah, berhasil ya teman-teman, berarti kita sudah benar terhubung ke internet. Teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama kepada server yang teman-teman miliki apabila tidak bisa yang namanya ping google.com. Caranya sama, teman-teman bisa masuk ke router terlebih dahulu, kemudian teman-teman masukkan perintah yaitu nano/etc/resolve.conf seperti itu, kemudian teman-teman tambahkan name server 8.8.8.8, kemudian name server kembali 8.8.4.4 seperti itu, kemudian Ctrl X, Y, kemudian enter, dan teman-teman kemudian bisa coba kembali ping google.com apakah sudah bisa apa belum, seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di next video, teman-teman.